Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan seputar Google Trend. Sebelum saya menjelaskan apa itu Google Trend, saya akan memperkenalkan member dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Agung Darmawan, kedua ada Agung Rahmat Laksono, ketiga ada Dava Syuhada, keempat ada M. Khatib Fadlan, kelima ada Reza Miftah Nur Hidayat, dan yang keenam ada Zahira Salama. Selanjutnya, apa itu tren? Tren adalah segala sesuatu yang sedang dibicarakan, disukai, atau bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat tertentu. Aplikasi validasi tren dapat dipakai di banyak titik, dari validasi ide bisnis sampai di titik mikro sebagai inspirasi konten digital. Dengan banyaknya data yang tersedia di internet, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi apa yang sedang populer dan memanfaatkan peluang tersebut. Ada banyak tools yang dapat kita gunakan untuk melihat tren yang sedang terjadi saat ini, yaitu bisa menggunakan Google Trend, Twitter Trending Topic, YouTube Trending, maupun BuzzFeed Trending. Selanjutnya adalah Google Trends. Apa itu Google Trends? Google Trends merupakan layanan dari Google yang menyediakan data dan grafik yang mengenai popularitas yang sedang terjadi di halaman pencarian Google. Layanan yang diluncurkan pertama kali oleh Google pada tahun 2006 ini tidak hanya menunjukkan topik yang sedang hangat diperbincangkan, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan riset keyword atau kata kunci. Dengan Google Trends, pengguna juga dapat mencari keyword yang sering dipakai atau dicari orang-orang di internet. Anda juga bisa membandingkan performa antar keyword sehingga bisa memilih dengan baik agar konten yang dibuat menjadi tepat sasaran. Tampilan dari Google Trends ini sendiri yang bisa dibilang sangat sederhana dapat membuat pengguna maupun pemula yang menggunakan Google Trends tak kesulitan untuk mengoperasikannya. Selain itu, Google Trends tidak memungut biaya apapun untuk melakukan registrasi. Jadi, pengguna ataupun user bisa memanfaatkan layanan yang disediakan Google ini secara gratis. Dengan demikian, para user ataupun pengguna dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan melalui Google Trends. Hal ini tentu akan memudahkan para pengguna dalam mengembangkan website. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh hasil visualisasi menggunakan Google Trends. Di sini kalian akan melihat perbandingan dari dua kata kunci, yaitu cut your own hair atau memotong rambut sendiri, dan kata kunci massage oil, yaitu minyak pijat. Di sini kalian akan melihat dari negara yang dipilih adalah United States dengan pencarian 12 bulan terakhir, dan di sini muncul ada 3 grafik, baik grafik garis, grafik dalam bentuk diagram batang maupun gambar peta. Di sini gambar diagram batang menunjukkan rata-rata dari 2 kata kunci, dan grafik garis di sini menunjukkan hasil perbandingan dari 2 kata kunci tersebut. Selain itu, Google Trends dapat memperlihatkan peta wilayah dari perbandingan 2 keyword yang menunjukkan dari beberapa negara bagian yang ada di United States. Dan gambar di samping gambar peta wilayah menunjukkan hasil perbandingan 2 keyword di beberapa negara bagian yang menunjukkan bahwa kata kunci massage oil lebih banyak digunakan di beberapa negara bagian di United States daripada cut your own hair. Selanjutnya ada manfaat dari Google Trends itu sendiri. Yang pertama adalah melihat popularitas sebuah topik dalam kurun waktu tertentu. Dengan melihat topik yang terpopuler di mesin pencarian Google akan berguna bagi para blogger dalam membuat konten agar dapat meningkatkan pengunjung situs atau blog. Lalu yang kedua ada penentuan target. Dengan menggunakan Google Trends ini, pengguna bisa mengetahui sasaran pengunjung yang sedang viral terhadap satu pembahasan. Melalui layanan Google ini, pengunjung dapat
melihat statistik area kota, wilayah, bahkan bahasa yang dapat digunakan sebagai penggunaan sasaran dalam pembahasan di blog. Yang ketiga adalah menjadi bahan perbandingan. Melalui Google Trends, pengunjung dapat membandingkan topik yang akan dibahas dengan topik-topik yang diminati di seluruh dunia. Google Trends Compare ini sangat berguna bagi para startup, marketer, maupun blogger. Yang keempat adalah melihat frekuensi. Dengan Google Trends, kita juga dapat mengetahui tingkat keseringan suatu topik muncul di mesin pencarian atau Google News, serta wilayah yang paling banyak membutuhkan topik tersebut. Melalui tingkat frekuensi ini, seorang marketer ataupun startup dapat menentukan sasaran promosi terbaik, produk maupun layanan yang akan dipasarkan di suatu wilayah. Dan yang kelima, ada kata kunci atau keyword. Bagi para blogger, kata kunci sangatlah penting, terutama bagi mereka yang berlomba-lomba untuk menjadikan topik blognya berada pada peringkat 1 di mesin pencarian Google. Dan yang keenam, ada penentuan topik. Dengan menggunakan Google Trend, pembuat konten blog akan sangat tertolong untuk menggunakan topik pembahasan yang bagus. Selanjutnya, ada juga keunggulan dari Google Trends. Berikut beberapa keunggulan penggunaan Google Trends untuk bisnis. Yang pertama adalah menemukan ide produk yang potensial. Dengan penggunaan Google Trends yang menyediakan hampir semua item yang sedang populer secara real time. Nah, di sini pengguna atau user dapat melihat produk apa yang sedang populer saat ini dan dapat membantu mencari ide untuk produk yang akan mereka jual. Setelah itu, yang kedua ada mempertajam pemasaran produk. Nah, manfaat Google Trends untuk riset produk juga tersedia kata kunci yang tertentu yang berkaitan dengan banyak produk. Dengan menggunakan riset kata kunci atau keyword ini, dapat mempertajam pemasaran produk melalui artikel yang dibikin oleh user di toko online user itu sendiri. Selanjutnya, dapat meningkatkan ataupun mendongkrak penjualan. Nah, informasi yang disediakan oleh layanan Google Trends ini akan memperlihatkan informasi terkini tentang event atau kegiatan yang sedang tren di kalangan masyarakat. Nah, kegiatan yang dimunculkan pada Google Trends ini akan membantu memberikan ide pemasaran yang lebih target sesuai dengan produk yang nantinya si user tersebut akan pasarkan. Yang keempat adalah datanya yang lengkap. Nah, data yang disediakan oleh layanan Google Trends untuk riset produk terbilang cukup lengkap. Hampir semua produk, toko, informasi yang penting dan yang populer itu bisa ditemukan. Nah, jadi di Google Trends ini akan membantu para pelaku bisnis ataupun user yang ingin melakukan riset lebih dalam tentang suatu produk yang dibutuhkan oleh user atau pelaku bisnis itu sendiri. Dan yang kelima, bersifat gratis. Nah, layanan Google Trends yang disediakan oleh Google ini disediakan secara gratis sehingga user dapat memanfaatkan tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan Google Trends ini sendiri. Dan selanjutnya adalah melihat tren produk terlaris dan dapat mengetahui toko yang populer. Dengan layanan Google Trends ini dapat menyajikan data terkait produk terlaris yang berlangsung saat ini maupun pada periode tertentu. Lalu selain menyajikan berita atau topik yang sedang tren, Google Trends juga dapat menyediakan informasi tentang tokoh, artis maupun public figure yang sedang populer. Nah, apabila produk yang ditawarkan oleh pelaku bisnis maupun user berhubungan dengan tokoh yang sedang populer, informasi penting ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis ataupun user tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan dari Google Trends. Nah, Google Trends ini memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah membandingkan istilah penelusuran dari waktu ke waktu menurut lokasi. Pilih lokasi yang sama untuk semua istilah. Maksudnya di sini adalah Anda dapat membandingkan istilah penelusuran A dengan istilah penelusuran B di
suatu kota atau wilayah atau bahkan negara selama 5 tahun terakhir, tapi tidak bisa membandingkan dengan istilah penelusuran A di negara tertentu dengan istilah penelusuran B di negara yang berbeda selama 5 tahun terakhir. Lalu apabila tidak muncul grafik data akibat total query yang dilakukan untuk istilah penelusuran pada Google Trends tidak cukup, maka dapat melakukan beberapa opsi dengan menggunakan lebih sedikit istilah penelusuran, memeriksa ejaan istilah penelusuran, atau meluaskan rentang tanggal sehingga dapat memunculkan grafik data. Dan yang terakhir, membandingkan istilah penelusuran dari waktu ke waktu menggunakan durasi waktu yang sama untuk setiap istilah penelusuran. Maksudnya, apabila Anda membandingkan istilah penelusuran A di tahun 2014 dengan istilah penelusuran B di tahun 2015, tapi Anda tidak dapat menggunakan ataupun melakukan perbandingan dengan istilah penelusuran A pada tahun 2014 dengan istilah penelusuran B di bulan Juli 2015. Jadi harus menggunakan durasi waktu yang sama untuk melakukan istilah penelusuran. Selanjutnya terdapat fitur-fitur yang ada dalam Google Trend. Yang pertama ada Explore, yang kedua ada Trending Search, yang ketiga ada Year in Search, dan yang keempat ada Subscription. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Katif Fadlan sebagai presenter kedua, dan saya akan melanjutkan dari presentasi Jaira, yaitu mengenai Google Trends, dan saya akan menjelaskan fitur-fitur yang disediakan oleh Google Trends. Nah, fitur-fitur yang disediakan Google Trends itu ada 4. Yang pertama ada Explore, yang kedua ada Trending Search, yang ketiga ada Year in Search, yang keempat ada Subscription. Nah, Explore itu adalah digunakan untuk mengetahui apa saja yang dieksplor oleh dunia dengan melakukan beberapa kata keyword. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam Explore bar yang nanti ada di slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada Trending Search. Nah, Trending Search itu adalah sebuah halaman yang akan menampilkan penelusuran yang trending di seluruh dunia. Nah, trending search itu ada dibagi 2. Nah, pertama ada trending search secara biasa dan trending search real time. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Nah, mari kita masuk ke dalam Explore. Nah, di Explore saya akan melakukan penelitian kemarin. Jadi saya akan memunculkan beberapa data yang akan keluar di Google Trend itu pada tanggal 5 Juni. Nah, untuk di slide selanjutnya ada di sini ada tentang Taylor Swift dan Kim Kardashian yang saya sudah tandai dengan spidol merah. Nah, mungkin bisa lebih diperjelas kalau misalnya di contoh itu ada Taylor Swift dan Kim Kardashian. Nah, di sini adalah orang melakukan searching itu lebih banyak orang melakukan searching Kim Kardashian daripada Taylor Swift. Kecuali ada ini kemarin di Utah Jazz. Nah, di Utah Jazz orang banyak melakukan searching tentang Taylor Swift daripada Kim Kardashian. Nah, untuk yang biru itu lebih kepada dunia. Orang melakukan searching di dunia itu banyak kepada 2021, Liga Utama Kriket India, dan vaksin. Nah, di situ akan kelihatan di slide ke yang warna biru ya. Itu cocok dengan yang warna hijau di bawah yang kotak-kotak. Nah, yang ketiga ada perbandingan. Nah, di sini perbandingan yang kemarin itu contohnya adalah Po, ramen, dan soba. Nah, orang banyak melakukan searching ramen daripada soba dan po. Itu bisa dilihat. Nah, di minat seiring waktu 2004 sampai sekarang. Jadi orang banyak melakukan searching ramen, dan itu data-data tersebut tersimpan terus oleh Google Trend selama bertahun-tahun. Jadi data-data itu akan disimpan di database-nya. Oke, mari kita lakukan searching lebih dalam ya. Nah, di Explore kan bisa Anda melakukan kata-kata keyword yang Anda minta. Nah, di sini saya melakukan kata keywordnya adalah ding. Bagi yang tidak mengetahui ding itu adalah sebuah kata-kata game ya, karena saya suka main game. Jadi ding itu ya kayak
contoh orang menembak dan kena pala, itu kena dingat gitu. Nah, untuk itu sebenarnya bisa kita perbandingkan lagi ya, bisa kita bandingkan, tapi kemarin saya lupa SS. Nah, jika Anda ingin membandingkan, Anda tinggal menulis kata keyword dibandingkan. Nanti akan kebagi jadi 2 slide gitu. Ada 2 grafik gitu, biasa warna biru dan merah yang di minat seiring waktu. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang minat seiring waktunya dulu ya. Nah, untuk minat seiring waktu itu kan ada grafik ya. Nah, di situ grafiknya jika kita baca itu pada tanggal Januari 2004 itu orang banyak melakukan searchan tentang Ding, karena disitulah mulai beberapa game tentang FPS, jadi makanya banyak lah di situ. Nah, itu. Nah, itu bisa disetting juga ya. Itu kan ini jika Anda lihat di bawah Ding itu ada seluruh dunia, itu Anda bisa milih negara, bisa di Indonesia, tapi saya melakukan searching itu untuk seluruh dunia, dan itu ada di samping kanannya ada waktu, terus ada kategori dan penelusuran web. Nah, karena kita di seluruh dunia, ada minat seluruh wilayah. Nah, banyak orang melakukan searching Bing itu banyak di Singapura, Jamaika, dan Jerman. Nah, untuk mungkin lebih tahunya, kalian bisa mencoba mengotak-atik sendiri di dalam Google Trend tersebut. Anda tinggal melakukan searching dan tinggal bandingkan. Itu jika Anda melihat grafik kalian akan mengerti sendiri sih. Saya juga melakukan pembelajaran itu secara sendiri dan mandiri. Oke, slide selanjutnya itu ada trending search. Trending search seperti saya bilang sebelumnya itu adalah halaman penelusuran trending yang menampilkan penelusuran trending di seluruh dunia. Anda dapat mengklik sebuah kisah untuk mendapatkan konteks yang lebih detail seperti artikel yang paling relevan atau query trending, atau maksudnya query trending itu story trending lah. Penelusuran trending mencakup tren penelusuran harian dan real time. Jadi trending search itu ada 2. Jadi untuk harian itu untuk hari ini. Kalian juga nggak perlu hari ini juga. Jadi misalnya Anda melakukan searching tanggal 5, nah Anda bisa buka juga buat di tanggal 4, bisa kok, tinggal Anda setting juga. Oke, mari kita menjelaskan tentang trending search harian. Untuk trending search harian itu menandai penelusuran traffic yang melonjak secara signifikan dibandingkan semua penelusuran selama 24 jam terakhir dan dapat diperbarui setiap jamnya. Anda dapat menggunakan tren penelusuran harian untuk melihat apa saja yang paling orang minati pada waktu tertentu dan bagaimana peringkat penelusuran dibandingkan satu sama lainnya. Nah, kemarin kan saya melakukan searching tanggal 5 ya. Nah, yang kebuka itu kemarin ada prakerja, ada Spanyol dan Portugal. Yang ketiga ada Raya and the Last Dragon. Yang keempat ada Devin Booker. Yang kelima ada Brazil, ada Italia. Pertama saya melakukan harian ini. Untuk harian dan real time itu di harian Indonesia bisa, dan untuk real time seperti belum ada fiturnya, Google Trend belum menyediakan fitur tersebut untuk Indonesia. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Nah, pertama saya akan menjelaskan. Prakerja, di sampingnya kan ada 1+ juta. Berarti orang melakukan searching prakerja itu banyak, sekitar dalam 24 jam terakhir. Maka dia akan trending number 1. Yang kedua ada Spanyol dan Portugal, karena lagi musim-musim main bola kan. Nah, ini bagaimana cara membacanya di slide selanjutnya. Seperti saya bilang tadi, itu tanggal 5 Juni, jadi saya tandai di situ warna biru ya. Warna hitam itu Sabtu 2021 Juni tanggal 5. Di sini yang ditanda merah Anda bisa melakukan searching di berbagai negara. Kemarin saya ingat ada di Jamaika, Indonesia, Amerika, di Afghanistan juga ada. Nah, untuk yang biru-biru seperti saya bilang itu jumlah penelusuran. Nah, untuk prakerja sekitar 1 juta. Ada banyak. Nanti di situ Anda bisa kebuka tuh yang bawah segera daftar. Itu ada nanti kebuka kepada link-link. Itu bisa berbentuk link artikel dan mungkin lain-lainnya. Terus yang kedua ada tren penelusuran secara real time. Nah, bedanya real time dan trending search biasa. Untuk real time itu bukan 24 hour. Jadi itu real time yang sekarang. Jadi grafik itu tersebut bisa berubah dalam hitungan detik maupun jam.
Nah, untuk lebih jelas kata-kata itu menandai penelusuran yang trafiknya melonjak secara signifikan dibandingkan seluruh penelusuran terbaru. Penelusuran real time merupakan koleksi topik grafik pengetahuan dan minat penelusuran dan artikel blog berita yang mendeteksi oleh algoritma dari Google Trends sendiri. Jadi dia mempunyai algoritma sendiri untuk mengetahui penelusuran yang lagi melonjak. Oke, mari kita baca bagaimana cara membacanya ya. Nah, kalau di sini kita nggak bisa memilih waktu, jadi lebih ke 24 jam terakhir saja. Beda dengan yang tadi, kalau tadi bisa kita atur. Sama seperti tadi, untuk yang hitam itu waktu, yang biru untuk menjelaskan secara grafik, merah untuk negara, dan ini ada katalog baru itu kategori. Kalau misalnya di explore tadi di trending search pertama itu tidak ada, hanya seperti itu saja. Misalnya di Indonesia yang lagi melonjak tuh apa. Kalau misalnya real time, artikel-artikel yang dipencet itu kita mengetahui kategorinya apa. Baik, mungkin seperti itu. Nah, kenapa di sini saya untuk merah itu Amerika Serikat, negara di Amerika Serikat, karena buat di Indonesia tuh belum ada. Google Trend belum menyediakan fitur real time untuk di Indonesia. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin karena belum memadai. Nah, saya akan mengambil contoh dari Amerika Serikat. Nah, untuk pertama, untuk kategori kemarin saya tidak memilih karena saya lebih mencakup semua kategori saja. Nah, untuk semua kategori yang lagi menaik daun pada hari itu, pada tanggal 5 itu tim nasional sepak Meksiko. Itu karena seluruh dunia kan, kalau tadi kan saya Indonesia. Jadi kalau untuk seluruh dunia itu Meksiko. Buat Amerika Serikat, Meksiko lagi naik daun, dan ada California 17, kecelakaan Santa Cruz, terus ada Choco Gauff, terus ada Belmont Park dan California. Nah, untuk biru itu lagi grafik. Nah, ini 24 jam terakhir, jadi paling akhir-akhir itu mungkin ada lonjakan, maka masuk ke dalam real penelusuran trending 24 jam terakhir. Mungkin itu saja dari saya sebagai presenter kedua. Kita lanjut ke YN Search yang akan yang dijelaskan oleh saudara Reza Mitah. Terima kasih. Ya, di sini saya melanjutkan presentasi dari kelompok saya, Year Insert atau Google Trends yang berfungsi sebagai mesin pencari dari suatu hal yang tren alias banyak dicari orang melalui mesin pencarian Google. Produk ini akan memberikan keterangan mengenai volume pencarian dari suatu situs dalam periode waktu tertentu. Pastinya jumlah trafik dari suatu situs tidak mungkin sama terus dalam waktu yang berbeda, atau seperti data mining yang disimpan oleh Google Trends itu sendiri untuk mencari hashtag terpopuler dalam beberapa tahun. Nah, dia bisa mencari tren-tren dari beberapa tahun yang lalu dan bisa juga dari 1 jam yang trending. Nah, ini fitur yang ini fitur yang ditampilkan oleh yang trending di 2020 di negara Indonesia. Nah, ini contoh yang trending di Indonesia ada kayak misalnya apa itu ghosting, gabut, lockdown, rebahan, WFH, daftar UMK, UMKM, terus cara menjadi YouTuber, cara menjadi reseller, cara membuat hand sanitizer. Kalau dari berita ada kartu prakerja, daftar UMKM online, stimulus PLN. Nah, kalau misalnya di film atau TV series, Tilik, Crash Landing on You. Kalau misalnya kayak dari kepergian tokoh, ada Glenn Fredly, Didi Kempot, Omas, dan lain sebagainya. Nah, kalau lirik lagu ada Lati, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh dari yang mau kita bahas ini, ada yang kita ambil Omnibus Law. Dari informasi yang kita lihat tentang Omnibus Law, kita bisa lihat banyaknya orang mencari informasi tentang Omnibus Law. Dilihat dari grafik tersebut, kalau kita arahkan, nah misalnya kita arahkan mouse kita kepada grafik tersebut, maka kita akan tahu
peningkatan dan penurunan pencarian berita tersebut. Nah, gambar peta yang berada di samping kiri bisa dilihat pencarian di daerah yang mana yang mencari tentang Omnibus Law atau informasi-informasi. Seperti contoh di atas, kayak misalnya Gorontalo dan Sulawesi Tengah adalah wilayah yang paling banyak mencari informasi tentang Omnibus Law. Nah, di sini ada topik yang terkait tersebut ada di dalam kayak gimana ya? Kayak misalnya yang terkait tentang Omnibus Law gitu. Kayak misalnya Omnibus Law pasti terkait kayak misalnya kritikan kayak ke presiden, bisa ke pesangon, bisa ke pengesahan, bisa ke demo. Nah, kayak gitu. Nah, kayak misalnya kalau yang query yang terkait kayak query itu misalnya Omnibus Law, isi Omnibus Law itu apa sih? Nah, itu tuh datanya udah ada semua di Google Trends ini gitu. Nah, kita juga bisa menampilkan ini, membagikan informasi atau riset yang ada di dalam Google Trends tersebut. Kayak misalnya bisa lewat Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berlangganan di Google Trends ini, nanti saya tambahin video untuk lebih jelasnya pembahasan sebelumnya. Dan di pembahasan ini juga ada video lagi. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya melanjutkan dari teman saya. Nah, kalau misalnya udah dijelasin tadi, kalau kita udah masuk ke dalam Google Trends, nah di sini saya mau menjelaskan fitur tentang search pencarian setahun dalam 2020. Nah, jangan lupa pilih wilayah yang kita mau cari. Nah, kalau di sini saya mencari di Indonesia. Cara mencari wilayahnya sih mudah sebenarnya informasinya. Informasi wilayah tersebut apa sih yang kita mau cari nih? Di daerah mana sih yang kita mau cari? Nah, ini tinggal pilih. Ada banyak beberapa negara yang sudah dimasukkan ke dalam Google Trends. Nah, kita langsung ke fitur ini. Nah, di dalam fitur ini tuh kita bisa melihat yang trending di dalam 2020 di Indonesia. Kayak contoh misalnya apa itu ghosting, kayak penjelasan PowerPoint. Tadi mungkin belum terlalu detail gitu. Nah, kayak misalnya apa itu ghosting, gabut, lockdown, rebahan, WFH. Nah, di sini ada bagaimana cara daftar UMKM, cara menjadi YouTuber pemula, cara menjadi reseller. Nah, di sini ada berita, kartu prakerja, daftar UMKM online, stimulus PLN, Omnibus Law, Sunda Empire, misalnya di TV atau film. Nah, di sini banyak kepergian tokoh-tokoh Indonesia nih, dari lagu yang biasa orang cari, penyebaran virus corona ini dapat dari penelusuran terpopuler. Nah, kalau kita misalnya mau lihat secara detailnya, misal kita ambil contoh berita dari Omnibus Law. Nah, di sini di negara Indonesia pada tahun 2020 di semua kategori, terus di sininya di penelusuran web. Nah, ini banyak orang yang mencari informasi mulai dari 5 sampai 11 Januari 2020. Nah, sempat ada penaikan dan penurunan dan peningkatan pencarian informasi tentang Omnibus Law yaitu pada 27 September sampai 3 Oktober 2020. Nah, ini minat menurut subwilayah yang ada di Indonesia. Ini peta Indonesia. Nah, Gorontalo yang pertama banyak mencari tentang informasi Omnibus Law. Nah, topik-topik terkaitnya kayak misalnya Omnibus Law terkait dengan demo,
terkait dengan Presiden Indonesia, pesangon, pengesahan, kontroversi. Nah, ini topik-topik yang terkait tentang Omnibus Law. Jadi Google Trends ini udah menginput data dari masyarakat ataupun informasi yang sudah didapat. Nah, di sini ada wilayah-wilayah Gorontalo dan Sulawesi, Banten, DIY, DKI, banyak dan lain sebagainya. Di sini untuk melihat wilayah-wilayah yang lain tinggal klik-klik aja. Nah, kita juga bisa mendownload informasi ini, kita bisa membagikan melalui Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kalau query yang terkait, biasanya Omnibus Law itu isinya tentang apa sih? Orang-orang yang mencari Omnibus Law itu RUU Cipta Kerja. Nah, inilah query-query yang terkaitnya. Gitu. Nah, di fitur bandingkan ini, di fitur bandingkan ini kita tinggal klik aja. Jadi kayak misalnya kita mau bandingkan berita ini atau riset ini sama berita apa, kita ambil contoh aja, misalnya kayak KPK. Nah, di sini kita bisa kelihatan yang lebih tinggi, nggak menentu sih. Kadang KPK, kadang Omnibus Law, informasi yang masyarakat Indonesia cari, tapi tetap ada peningkatan di bulan Oktober sama bulan September. Nah, di sini nih kalau misalnya kita klik fitur perbandingan kayak misalnya Omnibus Law dan KPK, nah Sulawesi lebih dominan mencari informasi tentang KPK, Gorontalo berada di bawah dan lain sebagainya. Nah, ini query yang terkait sama yang seperti dijelaskan tadi. Nah, kalau yang biru ini KPK, kalau yang merah kalau yang biru ini tentang Omnibus Law, kalau yang merah ini tentang KPK. Nah, kita bukan hanya mencari informasi atau riset dari berita atau yang lain sebagainya. Kalau misalnya kita menggunakan Google Trends ini buat berbisnis juga bisa. Kayak misalnya kita ambil contoh, kita mau membuka sebuah usaha kecil, kayak misalnya kayak buka warung atau pecel ayam atau yang lain sebagainya, atau enggak kita mau buka kedai kopi, misalnya kita mau buka tentang kafe, kita nggak tahu nih mau buka kafe tuh di daerah mana, sedangkan kita bingung, takut ntar tempatnya strategis apa enggak. Nah, kita bisa lihat di Google Trends, kita mencari daerah-daerah mana saja sih yang biasanya dicari dan peminat kafe tuh banyak. Nah, di sini kita bisa lihat ada daerah istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, DKI Jakarta. Nah, ini kita tinggal rubah aja. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan itu dalam riset 12 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya kita mau rubah 1 jam terakhir, nanti semuanya akan berubah risetnya. Nah, dari 1 jam terakhir ini kita bisa kelihatan. Nah, Kalimantan Utara lagi banyak peminatnya nih. Berarti kan informasinya terus menerus. Nah, terus menerus di riset gitu. Kalimantan Utara tetap menjadi nomor 1 dalam 1 jam terakhir ini. Daerah istimewa Yogyakarta juga tidak kalah, karena kita tahu sendiri Yogyakarta buat kayak kita buka kedai kopi itu bagus. Kayak misalnya kita Google Trends ini tuh membantu banget buat yang misalnya bingung-bingung buat mencari tempat atau informasi. Nah, bisa menggunakan Google Trends itu. Di sini saya melanjutkan penjelasan tentang fitur langganan. Nah, langganan
fitur ini sebenarnya kayak kita tuh berlangganan informasi yang kita sukai, ntar ada notif lewat email atau apa. Nah, caranya cukup mudah sih. Cukup klik di bagian plus ini, misalnya topik yang terkait, misalnya kayak tadi kafe. Ya, kafe biasanya minuman, atau misalnya kafe. Kalau mau cari seluruh dunia bisa, informasinya ntar akan dikirim lewat email kalau nggak salah. Misalnya kita cari Indonesia aja. Indonesia. Nah, sekitar seminggu sekali. Ntar jadi informasinya diberitahu oleh Google Trends ini. Ya, misalnya berlangganan untuk menerima pemberitahuan email tentang acara yang paling banyak ditelusuri. Nah, ini emailnya kita. Kalau misal kita udah login di Google Trends. Nanti Google Trends ini memberikan informasi tentang kedai kopi di wilayah Indonesia, seberapa sering, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, kalau misal kita mau berhenti berlangganan atau kayaknya kita mau ganti, nah tinggal bisa klikin aja berhenti berlangganan. Kita bisa hapus langganan gitu, mudah. Untuk menghapus ini juga bisa. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang saya akan bahas adalah cara menggunakan Google Trends secara umum. Nah, mencari informasi, kata kunci, dan ide konten menggunakan Google Trends cukup mudah. Namun, supaya tidak menjadi rumit, sebelum Anda menggunakan Google Trends, akan lebih baik jika Anda menentukan lebih dahulu topik apa yang ingin Anda ambil dan dianalisis. Menentukan topik lebih awal dapat memfokuskan Anda dalam mencari informasi sesuai dengan topik yang Anda ingin cari. Yang pertama, menggunakan akun Google untuk membuka Google Trends. Jika Anda sudah mempunyai akun Google, Anda tinggal membuka halaman Google Trends. Jika Anda tidak menggunakan akun Google Trends, Anda bisa menggunakan Google Trends ini dengan tamu di halaman Google. Namun jika menggunakan tamu, Anda tidak bisa menggunakan fiturnya lebih banyak. Seperti fitur langganan harus menggunakan akun Google Trends. Nah, di halaman utama Google Trends, kamu akan menemukan beberapa item seperti di bawah ini. Nah, bisa lihat di samping Google Trends. Di bagian awal ini, Anda akan melihat tampilan contoh peta hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu. Di bagian bawahnya, Anda akan melihat kata kunci yang mengalami peningkatan. Di halaman yang sama, Anda juga dapat melihat tombol untuk menyaring topik berdasarkan negara, waktu, kategori, dan jenis penelusuran, yaitu web search, news search, Google Shopping, dan YouTube search. Anda bisa mendapatkan informasi mengenai keyword paling populer dicari setiap harinya. Nah, di halaman Daily Search Trend, Anda dapat akses melalui ikon Sitnav yang ada di bagian kiri atas, itu yang 3 garis. Nah, jika sudah diklik, akan menampilkan beberapa item, yaitu beranda, pelajari, penelusuran trending, setahun search, dan langganan. Penjelasannya untuk beranda, halaman untuk melihat ringkasan dari topik yang sedang ramai dicari oleh pengguna internet. Pelajari itu halaman penelusuran untuk mengetahui secara lebih detail keyword yang sedang trending. Di penelusuran trending terdapat update harian real time tentang penelusuran paling populer. Di setahun search, penelusuran paling populer dalam 1 tahun terakhir yang sudah dibahas di pembuka oleh teman saya sebelumnya. Di langganan, halaman untuk membuat dan mengatur topik-topik yang ingin kamu ikuti. Nah, yang kedua, mencari keyword di Google Trends. Nah,
jika Anda sudah mengetahui beberapa fungsi dasar dari Google Trends untuk mencari keyword apa saja yang berhubungan dengan topik yang Anda cari, Anda bisa menuliskannya ke dalam kolom masukkan topik atau istilah penelusuran. Nah, saya di sini mengetikkan kripto. Google Trends akan memunculkan informasi yang cukup lengkap mengenai intensitas pengguna search menggunakan kata kripto. Nah, pada tabel pertama akan terlihat grafik tren pengguna mencari menggunakan kata kripto selama 1 tahun terakhir. Grafik menggunakan data berdasarkan negara sesuai dengan lokasi Anda saat itu. Namun, Anda dapat menyesuaikan lingkup pengambilan data sesuai dengan apa yang Anda perlukan. Nah, di sini terlihat gambar grafik cloud-nya, di mana kripto mengalami penurunan di tanggal 9 Mei. Grafik ditunjukkan pada halaman Google tidak mencerminkan jumlah pencarian, tetapi indeks ketertarikan publik atau interest over time. Cara membacanya: 0, tidak ada data yang dapat ditunjukkan. 50, ketertarikan publik hanya separuh dari puncak. 100, merupakan penelusuran sedang ada dalam puncak popularitas. Singkatnya, angka 0 sampai 100 mengidentifikasikan persentase ketertarikan publik pada sebuah topik. Setelah grafik, di bagian bawahnya Anda dapat melihat pembagian ketertarikan pengguna mencari menggunakan keyword cloud berdasarkan daerahnya. Google Trends dapat menyediakan tampilan sederhana dan mudah dipahami dengan menggunakan peta negara. Biru tua menunjukkan hasil pencarian yang paling banyak dilakukan di daerah tersebut, sedangkan biru muda menunjukkan daerah yang lebih sedikit. Dan bisa jadi daerah yang tidak berwarna, ada yang melakukan pencarian, tetapi karena hanya sedikit maka tidak diberikan warna. Nah, untuk bagian paling bawah itu akan terdapat informasi untuk kalian mengembangkan topik. Di sini saya menggunakan kata kripto, dan contohnya kemungkinan besar akan berhubungan dengan kripto, yaitu grafik atau kripto naik, kripto turun dan semacamnya, atau koin-koin yang sedang trending. Selanjutnya, menggunakan Google Trends untuk membandingkan keywords. Sangat mudah mendapatkan beberapa keyword potensial dari Google Trends, tetapi apakah keyword tersebut lebih baik dari keyword potensial lainnya? Anda bisa membandingkannya langsung. Di Google Trends terdapat fitur comparison untuk membandingkan keyword sampai dengan 5 keyword. Fitur tersebut memberikan Anda perbandingan tingkat pencarian antar keyword dalam bentuk grafik, peta wilayah, dan query yang berhubungan. Di sini saya menggunakan untuk perbandingan keywordnya, saya menggunakan Bitcoin dan Dogecoin. Nah, Anda dapat melakukan filter berdasarkan lokasi, waktu, kategori, dan tipe penelusuran. Di dalam Google Trends sendiri juga menyediakan opsi unduh, sematkan, dan kalian bisa membagikannya secara langsung. Menggunakan yang keempat, menggunakan opsi pencarian spesifik. Google Trends tidak hanya bisa digunakan untuk menganalisis tingkat pencarian Google Search. Anda dapat menganalisis apa saja yang banyak dicari di YouTube. Fitur ini dapat Anda akses pada halaman yang sama. Anda dapat melihatnya pada gambar di bawah ini. Nah, saya mencari perbandingan antara Dogecoin dan Bitcoin ini menggunakan YouTube, dan hasilnya pencarian di YouTube itu lebih meningkat daripada search di Google yang menggambarkan grafik menurun.
Ketika kalian mengubahnya menjadi YouTube, secara otomatis Google Trend akan mengubah tampilan grafik menjadi data pencarian dari YouTube. Selain menggunakan YouTube Search, Anda dapat mencari penulisan lainnya seperti Image Search, News Search, dan Google Shopping. Dan yang kelima, memprediksi tren. Google Trend memberikan informasi yang cukup lengkap. Informasi yang Anda dapatkan dari Google Trend dapat Anda manfaatkan untuk membuat konten semenarik mungkin sesuai dengan keyword yang sesuai. Tentu hal ini memunculkan rasa optimis Anda untuk menempati posisi puncak hasil pencarian, akan tetapi tidak semudah itu. Permasalahannya bukan terletak bagaimana cara Anda membuat konten, tetapi lebih terhadap bagaimana Anda memandang data yang didapatkan dari Google Trend. Nah, ada hal-hal yang harus diketahui. Tidak semua orang itu bisa membaca data dengan benar. Ketika semua pengguna menganalisis data yang sama, kemungkinan besar hasilnya akan berbeda-beda. Cara terbaik untuk menyikapi hal ini adalah dengan kebijaksanaan dalam mengelola data. Ada 3 saran yang mungkin berguna untuk kalian. Yang pertama, mengidentifikasi tren sesuai negara atau kategori yang Anda targetkan. Yang kedua, bandingkan frasa yang mengandung arti yang sama. Misalnya keyword domain murah Indonesia, volumenya berbeda dengan domain Indonesia murah. Dan yang ketiga, lihat grafiknya. Jika grafik semakin naik, bisa jadi tren ke depan akan terus naik. Namun, Anda perlu berhati-hati dan mencermati mengenai hal ini. Bisa jadi tren naiknya hanya dalam waktu tertentu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Google Trends untuk strategi konten dan SEO atau Search Engine Optimization yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dapa mengenai cara menggunakan Google Trends secara umum. Jadi Google Trends itu merupakan salah satu alat yang berguna terutama untuk merancang strategi konten dan SEO. Sebab kalian dapat mempelajari apa yang dicari target audiens sehingga kalian dapat membuat konten dengan tepat dan dapat mengarahkan traffic ke situs yang sedang kalian garap. Jadi melalui Google Trends kalian dapat menggunakannya untuk menganalisa beberapa hal. Ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan dari 6 poin yang akan saya jelaskan. Ini ada tren kata kunci, tren keyword, tren musiman. Tren musiman itu nanti bisa disetting kapan sih kira-kira keyword yang akan kita buat untuk di konten itu bagus gitu. Terus regional itu bisa disetting tentang penempatan wilayah, tentang misalkan Bitcoin atau lain jenisnya tentang keyword itu di mana wilayah mana yang kira-kira bagus tentang keyword yang ingin kita telusuri. Terus ada topik terkait juga. Yang pertama itu ada melihat tren pencarian kata kunci atau keyword. Yang pertama, kamu dapat memanfaatkan Google Trends untuk melihat kepopuleran akan suatu kata kunci. Cara menggunakan Google Trends untuk melihat tren pencarian kata kunci yaitu yang pertama, yang jelas kalian harus menuju ke website Google Trends. Di situ kalian akan ditampilkan pada home Google Trends itu sendiri. Jadi kalian bisa telusuri, misalkan di situ saya memberi contoh tentang Bitcoin. Nah, kalian search tentang keyword Bitcoin, nanti akan muncul tuh tentang grafik-grafiknya tuh ada subwilayah. Nah, lihat dan analisa tren minat terhadap keyword itu dengan melihat grafik yang ada. Kalian juga dapat mengubah rentan waktu untuk melihat tren kata kunci tersebut dengan waktu tertentu. Misalkan di situ saya rubah keyword tentang Bitcoin dari 2017 sampai 2021. Nah, di situ kan terdapat lonjakan tinggi dari 2017 sampai 2018 yang dimana 2017 sampai pertengahan 2017. Nah, dari pertengahan 2017 sampai 2018 terdapat penurunan yang cukup signifikan, tapi dari 18 sampai 21 lebih ke stagnan normal. Nah, di situ kan dapat terlihat tuh gimana sih kira-kira antusias Bitcoin di Indonesia pada rentang waktu yang sudah disetting gitu kira-kira. Jadi kalian lihat nih kata kunci yang ingin kalian lihat itu kira-kira bagus nggak nanti buat kedepannya. Hindari memilih keyword
yang tren pencarian dalam grafik terlihat semakin menurun. Jadi pilihlah kata kunci atau keyword yang terlihat trennya terus meningkat seiring waktu dan gunakan keyword ke dalam konten yang ingin kamu buat gitu. Terus yang kedua ada menemukan kata kunci terkait. Nah, di sini ada penemuan kata kunci terkait. Yang pertama, kalian harus seperti biasa kalian memasuki home pada Google Trend. Di situ saya memberikan contoh tentang Bitcoin kembali. Dan misalkan di situ saya memberikan keyword tentang Bitcoin, memasukkan kata kunci terkait ke dalam konten dapat memaksimalkan on page dalam search engine optimization. Jadi untuk mencari kata kunci terkait mungkin biasanya kamu dapat menggunakan Google Keyword Planner. Keyword Planner itu kan sama nyaris hampir sama, itu untuk membantu Anda melakukan riset kata kunci untuk kampanye penelusuran juga kan. Gitu. Nah, namun dengan Google Trend juga bisa, itu dengan cara kalian mengetikkan keyword tentang Bitcoin, di situ akan muncul tentang subwilayah, topik terkait dan juga query terkait. Nah, di situ kalian bisa melihat tuh kata kunci terkait antara Bitcoin yang kalian tulis keywordnya. Di situ ada Elon Musk Bitcoin. Tentang topik terkait akan saya jelaskan setelah ini. Jadi seperti hashtag lah. Jika kalian menggunakan keyword tentang Bitcoin, di situ ada Elon Musk Bitcoin, Elon Musk dan juga Bitcoin Asset. Jadi orang bisa menemukannya juga. Gitu. Terus yang ketiga, mencari topik terkait. Nah, sama dengan mencari kata kunci terkait atau keyword terkait, kamu juga dapat mencari topik terkait dengan Google Trend. Caranya hampir sama dengan mengetikkan misalkan keyword yang saya beri contoh kembali Bitcoin, di situ terdapat terus tentang topik terkait antara Bitcoin, di situ terdapat Elon Musk. Nah, di situ lebih gimana ya, kalian akan menemukan kolom yang hampir sama gitu dengan kata kunci terkait. Hanya saja pada kolom relate topik yang keluar adalah topik umum yang orang cari dan dianggap berkaitan dengan kata kunci yang kamu ketikkan. Jadi cara ini bisa membantu kalian dalam merancang topik rangkaian postingan blog, video atau sosmed. Walaupun tentunya kamu harus mencari lagi kata kunci atau keyword tertentu yang sesuai dengan topik tersebut. Namun mengetahui topik terkait dapat membantu menemukan ide topik yang mungkin sulit kamu temukan sendiri. Gitu. Terus yang keempat itu, nah di sini nih. Di sini ada mencari kata kunci untuk video YouTube. Jadi di antara 4 tools untuk pencarian keyword di situ kan ada tentang regional, terus di sampingnya itu ada tentang settingan waktu, terus semua tentang kategorinya, terus ada penelusurannya. Di situ ada penelusuran gambar, penelusuran berita, Google Shopping, dan juga penelusuran YouTube. Yang di sini kan saya bahas tentang penelusuran kata kunci di YouTube. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian dapat mengatur kata kunci di jenis penelusuran yang ingin kamu ketahui kepopulerannya gitu. Karena di situ kan saya memasukkan keyword tentang Bitcoin dalam 12 bulan terakhir pada YouTube. Jelas berbeda antara gambaran grafik antara penelusuran YouTube dan juga Google Search. Karena kenapa berbeda? Karena kebanyakan orang dalam beberapa keyword lebih cenderung men-search keyword mereka di penelusuran YouTube karena lebih fokusnya itu lebih jelas gitu loh. Jadi makanya di situ dapat grafik yang cukup peningkatan tinggi itu dari 2020 September sampai Mei 2021. Di situ cukup jelas. Itu di Indonesia yang subwilayahnya paling besar menggunakannya itu di Bali gitu. Lalu yang kelima mengenai tren lokal atau tren regional. Jadi Google Trend menawarkan fitur di mana kalian dapat melihat tren di area tertentu. Kegunaan kelebihan ini misalnya untuk menemukan keyword sebagai target lokal SEO. Misalnya jika ingin mengoptimasikan situs lokal dengan kata kunci yang sudah saya cari, misalkan laundry misalkan, maka kalian harus melihat apakah kata kunci ini tren di daerah tersebut, apa tren atau tidak gitu. Jika populer, maka kamu bisa menerapkan kata kunci atau keyword tersebut pada sosmed atau bisnis yang ingin kalian jalankan di area tersebut. Kira-kira bagus apa enggak nih gitu. Nah, di situ kan saya masukkan keyword tentang laundry.
dapat ditampilkan bahwa grafik tentang laundry di daerah ibu kota Jakarta. Di situ nanti kalian bisa setting, misalkan daerah Surabaya, masukkan sub wilayah Surabaya, berapa waktunya, dalam berapa waktu terakhir, subkategori. Nah di situ kan saya dengan penelusuran web tentang Google Search, Google Trend, di situ terdapat grafik yang naik turun tentunya. Nah di situ dari Jakarta tuh kayak gitu, tentang grafik mengenai laundry, tentang dengan tools trend lokal atau regional yang lebih spesifik gitu. Jadi lebih jelas gitu kira-kira di daerah yang ingin kita jalani bisnis atau yang lainnya itu bagus gak kira-kira gitu. Nah yang terakhir ini menemukan ide konten baru. Jadi selain kita mencari kata kunci di Google Trend, juga dapat menemukan ide baru. Di sini kita cari di home, tentunya itu ada garis 3 di situ. Nah, kalian klik tentang penelusuran yang sedang trending. Di situ ada 2 tools tentang tren penelusuran harian dan juga real time. Kalian bisa misalkan Indonesia di situ tentang penelusuran harian. Di situ kan bawah tentang yang pertama itu ada hasil kualifikasi MotoGP. Di situ yang pertama tuh, dan lain-lain tentang kerja atau yang lain, itu ide-ide tentang konten baru. Jadi selain untuk keperluan strategi konten dan SEO atau search engine optimization, Google Trend juga sebenarnya tuh juga dapat kalian gunakan untuk melakukan riset pasar sebelum memulai bisnis. Jadi banyak kan manfaat yang kalian dapatkan untuk menggunakan Google Trend. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan Google Trends atau alat yang gratis ini untuk kebutuhan kalian, apalagi untuk bisnis. Terus konten-konten website kalian yang ingin menaikkan traffic gitu, kunjungan customer untuk kedatang website kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selanjutnya Google Trend untuk digital marketing. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu digital marketing. Digital marketing adalah pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan teknologi berbasis digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas lagi. Di sini ada digital marketing menurut ahli, yaitu menurut Convey-Elo, Miley, dan Mark Collin tahun 2001, yang berbunyi bahwa digital marketing adalah gabungan dari penggunaan internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara bisnis dan konsumen yang telah teridentifikasi. Ya, selanjutnya ada manfaat dari Google Trends untuk digital marketing. Nah, yang pertama di sini adalah pemahaman yang lebih baik tentang kampanye digital. Dengan menggunakan Google Trend, digital marketing dapat mengetahui tentang topik yang sedang tren atau hangat dan cara menggunakannya secara efektif. Jadi Google Trends dalam digital marketing, di pemahaman yang lebih baik tentang kampanye digital, kita bisa dapat mengetahui bagaimana tren-tren yang sering muncul di dalam pencarian mesin pencari Google gitu, dan cara menggunakannya itu secara efektif gitu, dengan digunakannya secara efektif dengan kata-kata kunci yang muncul di Google Trends gitu. Selanjutnya manfaat Google Trends untuk digital marketing yaitu memudahkan dalam memantau kinerja. Nah, di dalam Google Trends ini merupakan salah satu cara dari banyak cara untuk mengontrol kinerja dari pemasaran bisnis. Marketer menggunakan Google Trends untuk mengukur pertumbuhan digital perusahaan dan bagaimana bekerjanya. Jadi di dalam digital marketing, tools dari Google ini dapat mengukur pertumbuhan digital dari perusahaan atau konten yang beredar di internet untuk kepentingan digital marketing, yaitu pemasaran di dalam internet.
Seperti itu. Dengan adanya Google Trends ini kita bisa memantau terus sampai mana kinerja yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah beredar di internet. Selanjutnya yaitu ada membantu dalam memilih kata kunci yang paling trendy. Namanya Google Trend, jadi bisa menemukan kata kunci yang ngetrend yang banyak orang cari gitu, ya sesuai dengan kata apa yang kita mau gitu. Dengan menggunakan Google Trend, para marketer digital dapat meningkatkan traffic pada platform media digital ya. Karena dengan Google Trends dapat menemukan kata kunci yang berguna untuk para marketer digital dalam menjangkau target pasarnya. Ya, Google Trends ini seperti apa yang saya bilang tadi, dapat menemukan bagaimana kata kunci yang kita inginkan itu dapat terlihat gitu. Dapat terlihat dan apakah itu trendy untuk dibuat gitu, untuk menjangkau target pasarnya gitu, ataukah enggak gitu. Dengan Google Trends ini, kata kunci yang paling cocok untuk memasarkan produk atau layanan yang kita punya bisa dibuat sesuai dengan kata kunci yang paling trendy yang dihasilkan di Google Trends. Seperti itu. Next, yang selanjutnya mengawasi pesaing. Nah, dengan adanya tools dari Google Trends ini dapat mengawasi dari platform Google Trends, yaitu para marketer digital dapat terus memeriksa dan mengawasi para pesaing melalui Google Trends. Dengan alat yang dibuat oleh Google ini, kinerja pesaing dapat dianalisa, yang membuat para marketer digital dapat bersaing dengan para pesaingnya, sehingga dapat membuat rencana untuk meningkatkan traffic digital. Dengan adanya Google Trends ini ya bisa banget untuk membantu para marketer digital gitu dalam membuat konten yang menarik, untuk menjangkau target pasarnya gitu. Apakah ini cocok ataukah tidak, seperti itu. Selanjutnya, akurasi yang tinggi dari hasil pencarian. Google Trend ini cukup akurat karena selalu update gitu, dan bahkan bisa 1 jam update-nya gitu. Maksudnya data terbarunya dalam 1 jam terakhir juga masih bisa diakses, seperti itu. Akurasi tinggi dari hasil pencarian. Google Trends memberikan pembaruan terbaru tentang topik yang menarik dan sedang diminati, baik itu perubahan yang sering terjadi dalam sehari-hari atau 1 jam. Jadi bisa diakses dalam sehari, bukan sehari-hari, dalam 1 hari, dalam 24 jam, bahkan bisa diakses dalam 1 jam terakhir, seperti itu. Maka dari itu, Google Trends cenderung memberikan hasil yang akurat dalam menampilkan atau memunculkan data yang telah kita akses, seperti itu. Bisa dilihat dalam kurun waktu yang kita mau, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan digital marketing menggunakan data dari Google Trends? Tingkatkan pengoptimalan mesin pencari search engine optimization atau SEO. Dengan meningkatkan pengoptimalan mesin pencari SEO,
Dengan data yang tersedia di Google Trends dapat dengan mudah menemukan wawasan tentang di mana, kapan, bagaimana, dan untuk berapa lama orang menelusuri istilah yang terkait dengan produk atau layanan. Data dari Google Trends yang digunakan para SEO dapat membantu hal seperti yang pertama, perbaiki pilihan kata kunci. Yang kedua, perluasan pengoptimalan konten. Dan yang ketiga, memperbarui konten. Nah, cara meningkatkan digital marketing menggunakan data dari Google Trends ini, yang pertama, Google Trends dapat memperbaiki pilihan kata kunci. Dengan menggunakan Google Trends, kita dapat menemukan kata kunci yang dapat digunakan secara optimal. Dengan Google Trends, kita bisa menemukan kata kunci yang pas dalam membangun konten yang akan dibuat. Nah, maksud dari pemahaman yang ini, Google Trends dapat memperbaiki kata kunci, kayak misalnya mencari sisir gitu. Apakah sisir dalam 12 bulan terakhir trafficnya turun atau naik gitu. Kita dengan Google Trends ini bisa mengubah kata yang lebih cocok dalam membuat kontennya itu. Jangan sisir gitu kalau bisa, kata yang lain gitu yang trafficnya kurang lebih pada akhir-akhir ini kalau bisa naik terus gitu, karena Google Trends bisa menganalisa dan menampilkan data yang sesuai dengan apa yang kita cari gitu dalam kurun waktu tertentu. Next, cara meningkatkan digital marketing selanjutnya menggunakan Google Trends itu dengan cara memperluas pengoptimalan. Dalam hal ini, Google Trends memiliki fitur keyword tracing yang dapat ditemukan di bagian kanan bawah yang digunakan pada istilah yang akan digunakan nantinya. Nah, ini ada contoh gambarnya yang dilingkarin itu merupakan keyword pricing gitu dari Google, kayak misalnya kita mencari e-learning gitu. Dengan Google Trends ini kita bisa melihat apa nih yang ditampilkan dari penelusuran yang terkait dengan e-learning yang tadi kita cari gitu. Kayak misalnya di sini ada online learning, MEMS, Boom Learning, Scholastic Learn at Home, Ore Online Learning, FCPS Online Learning, dan ya seperti itu gitu. Ini digunakan untuk menjangkau audiens dengan topik yang sama, e-learning juga kalau yang di sini yang kita cari, dan membantu untuk meningkatkan traffic pada situs atau produk atau jasa yang kita buat gitu dalam memasarkan produknya atau layanan atau jasanya yang kita iklankan di platform digital itu menggunakan Google Trends. Selanjutnya itu dengan Google Trends ini kita dapat memperbarui konten. Salah satu manfaat menggunakan Google Trends untuk pemasaran adalah kemampuan melacak musim query penelusuran. Misalnya istilah baju renang lebih populer di musim panas dibanding musim dingin, sebagaimana dibuktikan oleh data di bawah ini. Gitu. Di sini bisa kelihatan bahwa baju renang itu lebih
laku di musim panas dibanding di musim dingin gitu. Kalau misalnya kita punya konten yang udah konten yang udah online gitu dan bekerja dengan baik, itu bisa diupdate di sekitar musim yang kita mau gitu. Kita bisa ubah untuk menjangkau bagaimana orang-orang mencari apa yang kita buat atau kita iklankan di internet, supaya orang-orang bisa melihat produk-produk atau layanan atau jasa gitu kan yang dijual oleh kita gitu, atau yang kita iklankan di internet. Seperti itu, untuk meningkatkan traffic balik lagi gitu. Next, yang terakhir di sini ada dengan cara tingkatkan riset pesaing. Nah, dengan Google Trends ini juga kita bisa meriset pesaing juga. Kayak misalnya di sini ada gambar Samsung Galaxy dan Apple iPhone gitu. Google Trends ini bisa membantu kita dalam memvisualisasikan bagaimana tren produk dan layanan yang dimiliki dibandingkan dengan pesaing yang ada. Seperti itu. Yang di bawah ini merupakan timeline gitu dari dalam kurun waktu 12 bulan di Amerika Serikat yang membandingkan ponsel dari Samsung Galaxy dan Apple iPhone gitu. Pada akhirnya juga Google Trends merupakan alat yang berharga dalam pemasaran digital, termasuk SEO, PPC, pay per click, medsos, email, dan media lainnya. Tidak hanya membantu dalam menganalisa kebutuhan sendiri, tapi juga dapat mengevaluasi berbagai hal seperti itu terhadap pesaing yang ada. Gimana caranya kita lebih maju dibanding pesaing yang ada gitu. Google Trends ya salah satu tools yang sangat cocok digunakan untuk salah satu tools yang sangat cocok untuk digunakan dalam digital marketing, dalam menjangkau dan menganalisa audiens yang kita targetkan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.